Oke, shalom semuanya sahabat Top Ministry. Malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu apakah Tuhan memilih saya sejak kekekalan, dengan narasumber kita, Pastor Meida Malabolo STH. Jika ada pertanyaan teman-teman seputar topik yang dibahas pada malam hari ini, silakan ketik di kolom komentar dan saya akan menyampaikannya nanti kepada narasumber kita supaya bisa dijawab. Ya, sebentar, ini sudah masuk. Sebentar teman-teman ya. Oke. Ya. Sabar. Ya, selamat malam, Bro. Ya, selamat malam, Pastor. Gimana kabarnya, Pastor? Gimana? Gimana kabarnya? Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Saya baik. Sorry, ini agak terlambat. Masih rapat tadi. Ini baru selesai. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, Ini suara... kita langsung mulai saja ya, Pastor ya. Oke, siap. Oke. Selamat malam teman-teman Top Ministry. Malam hari ini kita akan mengadakan talk show dengan tema apakah Tuhan memilih. Dengan narasumber kita Pastor Meida Malabolo STH. Saat ini narasumber kita seorang pengajar juga di salah satu sekolah Alkitab. Mungkin nanti Pastor bisa memperkenalkan diri untuk 2-5 menit lah. Ya, saya persilakan saja kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri secara singkat. Ya, baik. Terima kasih, Bro Sinuyu, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya berbagi di dalam komunitas TOG Ministry. Ya, perkenalkan, saya Meida Malabolo. Kebetulan saya juga masih mahasiswa sebenarnya ya, masih mahasiswa pasca sarjana di ST Injili Abdi Allah, dan saat ini saya pelayanan di Ministry atau Yayasan Pengharapan Rumah Damai, dan juga pelayanan sebagai pendeta misi Gereja Metodis Injili, dan juga mengajar di sekolah misi. Mungkin itu perkenalan singkat. Saya berasal dari Nias tapi stay di Jawa. Mungkin itu ya perkenalan singkat ya, Bro. Ya, oke. Terima kasih Pastor untuk perkenalan singkatnya. Apabila teman-teman pengen berkenalan lebih lanjut, silakan di DM aja ya Pastornya. Oke. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya atau ada sedikit pergulatan di hatinya lah mengenai materi yang disampaikan oleh Pastor Udama, boleh ditanyakan melalui kolom chat dan narasumber kita nanti akan menjawabnya. Tanpa berlama-lama, saya akan memberikan waktu sekitar 15 menit kepada Pastor Meidama untuk menyampaikan topik ini bagi kita semuanya. Silakan, Pastor. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi, kita mempelajari topik ini. Apakah benar Tuhan memilih saya sejak kekekalan? Ini memang topik yang sering sekali menjadi pertanyaan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang aktif di dalam kegiatan ibadah ya, dalam pelayanan. Benar nggak sih Tuhan tuh memilih saya dari semula? Terus apa tandanya bahwa Tuhan tuh memilih saya? Sering sekali keraguan itu yang muncul di dalam kehidupan orang percaya. Nah, bicara tentang pilihan Tuhan, Tuhan memilih kita sejak dari kekekalan, tentunya kita akan melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Nah, salah satu ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan, yaitu di dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5, mengatakan begini. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingat, sebelum dunia dijadikan ini berarti sejak kekekalan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dari ayat ini kita melihat si Rasul Paulus mengusulkan kepada jemaat di Efesus bahwa kita pun ada saat ini itu karena pilihan Allah, ketetapan Allah sejak kekekalan dari sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Jadi ada satu tindakan Allah menentukan di dalam ketetapannya, di dalam kehendaknya, ya, itu menetapkan orang-orang yang diselamatkan dengan yang tidak diselamatkan. Kalau kita melihat nanti di ayat yang lainnya, ya. Jadi pilihan Allah ini adalah mutlak, ya, mutlak bukan sesuatu yang samar-samar atau abu-abu, tapi pilihan Allah bersifat mutlak. Karena kita tahu bahwa Tuhan secara pribadi dia adalah maha tahu. Dia adalah maha tahu, maha kuasa, jadi dia punya kemampuan, dia punya hak prerogatif untuk menetapkan atau memilih sesuatu hal, termasuk memilih kita mendapatkan keselamatan. Nah, berbicara tentang pilihan, ya, pemilihan Allah ini memang ada beberapa pendapat para ahli, misalnya ya, para teolog. Saya akan coba menyebutkan beberapa pendapat mereka di sini, ya. Ya, beberapa pendapat mereka, misalnya kita melihat dari Agustinus, ya. Agustinus mengatakan begini, ya, bahwa pemilihan Allah adalah tindakan sepenuhnya Allah, ya, berdasarkan anugerahnya, ya, berdasarkan anugerahnya kepada orang tertentu dan diberikan kepada orang lain. Dikatakan lagi bahwa ini adalah rahasia Tuhan. Jadi bagi si Agustinus, bapak-bapak gereja, ini adalah rahasia Tuhan. Sedangkan Pelagius mengatakan begini, ya, Pelagius mengatakan bahwa pemilihan Allah adalah wahyu Allah dalam kehendak moral, ya. Wahyu Allah dalam kehendak moral. Memang ada beberapa. Jadi artinya ini adalah wahyu Allah, anugerah Allah yang diberikan secara khusus bagi orang-orang tertentu. Ya. Nah, kita akan melihat dari dua pendapat ini memang ada sedikit perbedaan. Pelagius sedikit tidak menerima pendapat Agustinus dalam hal ini. Nah, tetapi kalau kita melihat setelah para bapak-bapak gereja, ya, kalau kita melihat di sini, maka kita akan melihat ke tokoh-tokoh teolog. Ya, tokoh-tokoh teolog memberikan beberapa pemahaman. Ya, kalau Louis Berkhof, kita kenal di dalam teologi reform, ada buku namanya Louis Berkhof, itu mendefinisikan pemilihan Allah itu sebagai tindakan kekal Allah, di mana ia dalam kesukaan, kedaulatan, dan tanpa memperhitungkan jasa dan kebaikan manusia memilih sejumlah orang untuk menjadi penerima dari anugerah khusus dan keselamatan kekal. Jadi di sini si Louis Berkhof mengutarakan bahwa pemilihan Allah itu adalah tindakan kekal yang tanpa memperhitungkan jasa. Artinya dari definisi ini si Louis Berkhof mencoba mengutarakan bahwa pemilihan Allah tidak bergantung daripada perbuatan baik manusia, tidak bergantung kepada kemampuan manusia, tidak bergantung kepada kelayakan manusia untuk dipilih, ya, bukan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tetapi dikatakan di sini bahwa pemilihan Allah itu berdasarkan kedaulatan Allah itu sendiri. Artinya itu inisiatif yang timbul dari diri Allah, hak pribadi Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain, menentukan siapa yang dipilih dan tidak dipilih. Ya. Sedangkan kalau kita melihat di dalam pemahaman yang para tokoh selanjutnya, ya, di mana Weiner Guénem ya mendefinisikan bahwa pemilihan itu sebagai tindakan Allah sebelum penciptaan. Ya, sebelum penciptaan, di mana ia memilih beberapa orang untuk diselamatkan, bukan karena perbuatan mereka, tetapi hanya karena kedaulatannya. Jadi dari beberapa tokoh kita melihat ini pemilihan Allah ini adalah sejak kekekalan dan bukan karena manusia. Sekali lagi ini penegasannya. Ya, jadi bagaimana? Apakah benar kita sudah dipilih? Maka pertama yang harus kita tahu bahwa ketika pun kita dipilih oleh Allah itu bukan karena perbuatan kita,
bukan karena kriteria yang kita miliki, bukan karena kemampuan secara fisik yang kita mampu, bukan karena kita menyenangkan hati Allah, ya. Bukan karena kita bisa melakukan kehendak Allah, tidak. Karena bagaimanapun kalau kita kembali nanti melihat kehidupan orang berdosa, kan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 10 di situ, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi keberadaan manusia berdosa, kalau itu dijadikan standar untuk dipilih oleh Allah, itu tidak bisa dijadikan sebagai standar. Ya. Karena kenapa? Kalau Tuhan memilih berdasarkan kriteria manusia, maka timbul masalah baru, yaitu adanya ketidakkonsistenan di dalam diri Allah. Karena Allah mengatakan bahwa hukuman dosa adalah maut. Ya, hukuman dosa adalah maut. Kalau memilih karena kriteria yang dimiliki oleh seseorang, atau misalnya yang saya dan saudara miliki, kan saya adalah orang berdosa. Ya, saya adalah orang berdosa. Ketika saya dan saudara berdosa, maka itu satu celah bahwa kita sudah tidak layak sebenarnya. Ya, karena kenapa di dalam Matius pasal 5 ayat 40 atau 48 kalau nggak salah, dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi Tuhan menuntun yang sempurna. Nah, kalau kita melihat di situ, apakah sekali lagi apakah manusia memiliki kelayakan untuk dipilih oleh Allah? Tentunya tidak. Sekali lagi standar utama adalah bukan dari diri kita. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Allah ini bersifat mutlak dari kekekalan, ini juga ditegaskan lagi oleh Rasul, misalnya di dalam Roma pasal 8 ayat sampai 30. Dikatakan di sini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ada penekanan di sini. Jadi pemilihan Allah itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pemilihan di sini adalah rencana Allah sejak kekekalan. Ditegaskan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ingat ya, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak. Ya. Jadi rencana Allah dikatakan di sini terpacu dengan rencana Allah, itulah yang dipilih oleh Allah. Ya. Jadi pemilihan kita itu tidak bergantung kepada situasi, bukan bergantung kepada kondisi. Ya. Kondisi manusia tidak. Ya. Bukan seperti ini. Ada yang berpikir Allah baru memilih itu setelah mengenal Yesus misalnya. Atau bisa saja, oh, baru memilih saya itu nanti setelah saya mau meninggal. Ya kan? Allah memilih itu setelah saya melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi dikatakan di sini itu bukan karena itu semuanya, bukan karena kondisi manusia, bukan karena situasi manusia, tetapi ini adalah sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sesuai dengan Allah. Dimana kalau kita melihat, dikatakan di dalam Yeremia, di mana kita akan melihat di dalam kondisi Yeremia. Yeremia, Tuhan mengatakan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Jadi ada satu ketetapan Allah sebelum, ya. Sebelum aku membentuk engkau. Artinya sebelum kita pun ada di dalam rahim, sebelum satu titik dari kita ini, dari wujud kita ini jadi dalam rahim ibu kita, dikatakan apa? Tuhan telah mengenal kita, Tuhan telah apalagi mengenal kita, dan dikatakan Tuhan telah menetapkan. Ya, Tuhan telah menetapkan. Nah, ini masuk ke dalam penetapan Allah, ketetapan Allah. Ya. Dan sekali lagi, ketetapan Allah dalam hidup setiap orang percaya itu tidak tergantung kepada kondisi kita atau situasi kita, dan sekaligus juga di dalam nats ini kalau kita belajar bahwa pemilihan Allah itu mutlak, sifatnya tetap tidak bisa dibatalkan. Ya.
Jadi pemilihan Allah tidak bisa dibatalkan. Karena kenapa kita belajar bahwa Allah itu adalah konsisten. Allah itu setia. Kalau di ayatnya yang lain, karena Allah setia dan dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi beda dengan manusia. Sehingga, apakah pilihan Allah itu bisa dibatalkan? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jawabannya adalah tidak. Setiap orang yang sudah dipilih oleh Allah, itu sifatnya tetap dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Itulah pribadi Allah. Sehingga dikatakan apa yang terjadi di kehidupan manusia yang akan mendatang dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Kalau Tuhan sudah memilih, maka kita tidak bisa dari situ. Kita ingat, ya saya teringat dengan kisahnya Yunus. Ketika Tuhan telah menetapkan Yunus untuk menjadi nabi, membawa berita supaya orang-orang Niniwe itu bertobat, Yunus itu mencoba untuk melarikan diri. Betul ya? Yunus mencoba untuk melarikan diri, dia pergi. Dan akhirnya Tuhan menangkapnya melalui apa? Melalui ikan besar. Ya. Dia harus tinggal di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam kalau tidak salah. Dan ikan besar melalui pimpinan Tuhan itu membawa dia ke daratan Niniwe. Jadi saudara-saudara, mungkin kita mengatakan, saya kan punya dalil. Saya punya kemampuan untuk melepaskan diri. Saya punya hak, saya punya pilihan. Tapi ingat, kalau pilihan Tuhan, maka apapun pilihannya kita, itu tidak akan bisa melawan atau melewati yang namanya pilihan Tuhan. Jadi pilihan Tuhan sifatnya tetap dan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Sorry agak sedikit ini ya, agak sedikit ribut di sini. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya? Ya. Bagaimana kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya? Apakah betul-betul kita sudah dipilih dari semula? Sekali lagi, jawabannya adalah ya. Sebentar ya, sorry agak terganggu sedikit. Oke, Pastor. Ya, jawabannya adalah ya. Kita akan melihat di sini. Kenapa? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Ya, pemilihan Allah itu sekali lagi bukan dari diri kita. Dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikan kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi di sini kita melihat satu hal. Bahwa Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Bukan kita yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi ini adalah tindakan Tuhan memilih kita untuk menjadikan kita percaya. Nah, pertanyaannya apa? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan telah memilih kita? Dari semula. Yaitu kita tahu bahwa Tuhan telah memilih kita dari semula. Ketika kita saat ini percaya kepada Kristus. Ketika kita saat ini memberikan diri, menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Ini adalah salah satu tanda bahwa kita telah dipilih Tuhan dari semula. Karena kenapa? Setiap orang yang tidak dipilih Tuhan dari semula tidak akan mempunyai kemampuan untuk percaya. Sekali lagi, orang yang tidak dipilih Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk percaya. Yang kedua, orang yang tidak dipilih Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan di dalam kesucian hidupnya. Dan orang yang dipilih Tuhan tidak punya kemampuan untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena kenapa? Dikatakan bahwa ketika pun, ya kalau kita membaca di ayat di nats yang lain, memang ada, kerjakanlah keselamatanmu, tetapi diteruskan lagi, karena Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kamu. Jadi kita mengerjakan satu hal dalam hidup kita, jangan lupa bahwa di situ ada campur tangan Allah. Sekali lagi, ada campur tangan Allah, dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Jadi bukan karena perbuatan kita. Kalau dikatakan apakah kita perbuatan kita ada nilainya di dalam konsep pemilihan Allah, jawabannya adalah tidak. Ya, 100% pemilihan Allah dalam hidup kita itu sifatnya dari Allah. Ya, sifatnya dari manusia. Jadi saudara-saudara, di dalam tema malam hari ini, itu 3 hal yang saya mau
katakan bahwa pertama pemilihan Allah itu berasal dari diri Allah, sifatnya tetap, tidak bisa dibatalkan, dan yang ketiga bahwa pemilihan Allah itu dalam diri kita itu bersifat kekal, ya, bersifat kekal. Jadi apapun yang terjadi ketika pun kita percaya bukan karena kita tetapi Allah. Jadi segala sesuatu kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Ya kira-kira itu yang bisa bagikan. Sorry kalau ada sedikit banyak gangguan karena memang kami di sini. Saya persilakan kepada Bro untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pastor untuk materinya, sangat memberkati, sangat menarik untuk dibahas, terutama di bangku-bangku teologi, dan tidak kalah menarik juga di kalangan jemaat atau kaum awam bertanya-tanya, apa sih jaminan atau bukti kalau saya ini benar-benar dipilih oleh Tuhan? Dan narasumber kita tadi sudah menjelaskan bahwa ketika kamu percaya saat ini, itu adalah buktinya. Ketika kamu menyerahkan hidupmu untuk melayani Tuhan, itu adalah buktinya. Karena pemilihan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Kita tidak ambil di dalamnya, tidak ada pekerjaan tangan kita atau sesuatu yang kita lakukan supaya kita terpilih. Karena dari Tuhan itu sendiri yang memilih kita sejak kekekalan. Ada 3 poin yang bisa saya tangkap tadi, saya catat di sini, bahwa pemilihan itu bersifat sepihak, di mana hanya berasal dari sisi Tuhan saja. Kedua, pemilihan itu adalah rencana atau planning ilahi itu. Ketiga, pemilihan itu tidak bergantung pada kondisi manusia. Karena kan manusia baru ada setelah penciptaan. Nah, ini kan sebelum penciptaan sudah ditetapkan. Jadi itu 3 poin yang bisa saya tangkap tadi dari pembicaraan yang disampaikan oleh Pastor Meidama. Dan jika ada teman-teman yang pengen menanyakan tentang hal ini, baik itu pro atau kontra, karena ini tema yang manis banget untuk dibahas, mungkin teman-teman berkata, waduh, bagaimana dengan orang yang akhirnya tidak percaya kepada Kristus, mereka meninggalkan kekristenan. Apakah mereka termasuk juga dalam golongan orang yang terpilih itu atau tidak? Nah, mungkin Pastor Meidama bisa memberikan kita sedikit pencerahan, bagaimana dengan orang yang sudah pernah mencicipi atau sudah terlahir baru, dibaptis, mengenakan label murid Kristus, tapi pada akhirnya dia meninggalkan kekristenan. Dan dia kita bisa lihatlah orang-orang yang beralih itu menghina kekristenan, menghina ketuhanan Yesus, dan ada berbagai macam kata-kata yang dilontarkan yang tidak seharusnya itu diutarakan terhadap kekristenan. Mungkin Pastor bisa memberikan kita sedikit pencerahan untuk hal ini. Silakan Pastor. Oke, siap. Jadi ini teman-temannya, Pastor ini sedang sedikit mencari tempat yang nyaman ya, untuk bisa menyampaikan materi pada menjawab pertanyaan kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman harus bisa memberikan pertanyaan lah, untuk kita saling mengasah bersama-sama. Oke, saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, nanti narasumber kita akan menjawab. Oke, silakan Pastor. Ya, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan bagaimana dengan orang-orang yang pernah percaya tapi kemudian murtad ya? Dan menghina Tuhan. Ya memang gini, secara pribadi memang kita nggak bisa melihat sekarang
bahwa orang itu betul-betul dipilih atau tidak. Karena kenapa? Di Alkitab kita tahu Yesus mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Salah satu contoh misalnya Judas ya. Judas kita tahu dia adalah seorang murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia seorang yang mengikuti Yesus selama 3 tahun ya, 3 tahun lebih, mengikuti bahkan mendengarkan ajaran Yesus. Kalau kita melihat dia juga dipercayakan sebagai bendahara, tetapi pada akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Dan ketika pun dia dikhianati, ketika pun dia mengkhianati Yesus, tidak bertobat, menyesal iya tapi tidak bertobat. Nah, kita melihat di sini bahwa ternyata Yudas, apakah Yudas dipilih? Ya, Yudas dipilih, tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi dipilih menikmati namanya. Karena apa? Nah, saya coba menjelaskan bahwa apapun kondisi manusia, ya, apapun kondisi manusia saat ini, memang kita tidak bisa melihat bahwa menjadikan itu satu standar bahwa dia benar-benar dipilih untuk mendapatkan keselamatan atau tidak. Ya, sekali lagi, apakah dia mendapatkan keselamatan atau tidak? Nah, bagaimana kita melihatnya? Yaitu dari buahnya. Ya, dari buahnya. Kira-kira di dalam imannya dia benar-benar konsisten, dia benar-benar memberikan buah yang baik. Apakah dia betul-betul mengerjakan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau dia hanya mengerjakannya asal-asalan karena misalnya dia percaya, bisa saja seperti orang-orang pada zaman Yesus percaya karena mujizat. Jadi bukan karena Yesusnya, karena mujizatnya, karena berkatnya. Ya kan? Nah, bisa saja percaya karena hanya sebatas mengagumi, bukan jadi pengikut. Nah, yang penting ya, saya kagum sama Bro Nuyu misalnya. Tapi belum tentu saya menjadi pengikut yang setia, yang sejati. Nah, ini ciri-ciri mereka yang yang belum tentu dipilih. Tapi seakan-akan mereka itu adalah orang pilihan. Karena kenapa? Yesus mengatakan gini, dalam perumpamaannya, itu di antara gandum itu ada juga jelai kalau nggak salah. Ya, ada semak duri di dalam. Di antara domba-domba bisa saja ada serigala. Ya kan? Ketika ada satu perumpamaan bahwa ketika ada yang menanam gandum, kemudian ada orang yang juga menaburkan benih jelai atau apalah itu ya, yang ditaburkan saya lupa, tapi tidak langsung dicabut. Artinya ada bersama-sama di situ. Bahkan mungkin ini dalam gereja, ya. Bahkan dalam gereja. Tetapi kita akan melihat akhir hidupnya. Ya. Akhir hidup orang yang dipilih Tuhan, sebobrok apapun orang-orang itu, bahkan sejelek apapun hidupnya, kalau dia orang pilihan Tuhan, maka sebelum dia meninggal, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya. Dia akan mendapatkan kesempatan itu. Dan salah satu contoh kalau kita melihat, itu adalah orang yang di sebelah Tuhan Yesus. Memang di Alkitab tidak menyebutkan antara kanan dan kiri ya. Ya. Di sebelah Tuhan Yesus, yang mengatakan Tuhan, ingatlah aku apabila engkau kembali sebagai raja. Dan Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Artinya apa? Orang itu adalah orang jahat. Tetapi mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena dia adalah orang yang sudah dipilih Allah sejak kekekalan. Ya. Jadi orang-orang yang tadi gimana dengan orang-orang yang tadi yang memberontak, yang menjelek-jelekkan nama Tuhan? Ya, ada beberapa kemungkinan bahwa mereka bukan betul-betul orang yang dipilih Tuhan. Mereka hanya ikut-ikut saja. Sehingga karena kekecewaan mereka menjadi itu orang-orang yang tidak mencari Tuhan, hanya mencari berkat Tuhan. Tetapi ketika mereka kecewa, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, harapan mereka akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar bukan dipilih Tuhan. Tapi bisa saja di antara mereka ada orang-orang yang murtad, tapi kalau mereka adalah orang pilihan Tuhan, maka mereka pasti akan kembali. Ya, makanya kita sebagai orang percaya, kita tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan. Ya kan? Kita tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan. Sehingga wajib bagi kita untuk memberitakan Injil. Kalau kita sudah tahu siapa yang dipilih Tuhan, nggak usah kita berkoar-koar memberitakan Injil, bukan?
Ya kita tinggal datangi orang itu, mengatakan bertobat, kamu adalah pilihan Tuhan. Atau kita meskipun tidak percaya, tapi kita fokus untuk memuridkan dia, memberitakan Injil kepada dia secara intensif, karena kita tahu bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Tapi masalahnya sekarang kita secara manusia itu tidak tahu bahwa orang itu dipilih Tuhan. Nah, bagaimana kita tanda-tandanya dari dalam diri kita, secara pribadi kita, ketika kita mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, ketika kita sekali lagi mempunyai kepercayaan atau iman yang benar kepada Tuhan, itu salah satu tanda bagi kita bahwa kita dipilih Tuhan. Dan ketika hidup kita juga, hidupnya kita beri melakukan kehendak Tuhan, itu tanda bagi kita. Kalau bagi orang lain, sekali lagi kita hanya melihat dari buahnya. Dan itu bukan hanya sifatnya semata, saudara-saudara, tetapi itu dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai akhir hidupnya, kita tahu, ya, baru kita tahu, oh, dia orang pilihan Tuhan. Kita akan melihat di situ. Kira-kira itu, apakah ada lagi? Oke, Pastor. Terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Daud MF. Shalom, Pastor. Mau nanya ini. Jika keselamatan sudah menjadi program Allah sejak semula, berarti kebinasaan juga sudah ada dalam program Allah. Jika iya, berarti ada manusia yang diciptakan untuk dibinasakan. Ya, itu saja, Pastor. Baik, terima kasih. Kalau kita mengatakan apakah Tuhan menciptakan manusia untuk dibinasakan, tentunya tidak. Ya, tentunya tidak, karena Tuhan tidak menciptakan dosa. Karena kenapa? Kalau kita berasumsi ke sana, maka kita melihat ada ketidakkonsistenan di dalam diri Allah. Ya, tetapi kita melihat di sini sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu. Jadi jauh sebelum segala sesuatu itu terjadi, dia sudah tahu. Demikian ketika dia menciptakan manusia, bahkan alam semesta ini, segala sesuatu sebelum terjadi, dia sudah tahu. Ketika dia memberikan kehendak kepada manusia untuk memilih, dia sudah tahu bahwa ada akibat yang akan terjadi, bahwa manusia itu pasti akan jatuh ke dalam dosa. Maka ketika Tuhan sudah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan justru menyiapkan solusi dari itu. Solusi dari dosa yang akan terjadi itu, yaitu pemilihan sejak kekekalan. Dia menetapkan solusi, yaitu Yesus Kristus, ya, kekekalan. Tadi di dalam nats yang saya bacakan, ya, dikatakan begini. Sorry. Di dalam Efesus, sebab di dalam Dia Allah telah menetapkan kita sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan, kita telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, dalam hal ini, apakah Tuhan menciptakan manusia, menetapkan manusia itu dibinasakan? Tentu tidak. Karena kebinasaan manusia itu berdasarkan kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Tapi Tuhan tahu bahwa itu terjadi. Ya. Tuhan tahu bahwa itu terjadi. Pertanyaannya, kenapa harus ada pilihan? Nah, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Itu bukan haknya kita. Kita hanyalah tanah liat sebenarnya. Ya, kita hanyalah tanah liat yang kita memang gini. Kita tidak punya wewenang untuk menetapkan kenapa Tuhan tidak memilih saya, kenapa Tuhan harus memilih saya. Jadi dari diri seseorang kita tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah tahu segala sesuatu dari sejak kekekalan, sehingga dia menyediakan solusi demi solusi sampai kepada Yesus Kristus. Bisa saja kan Tuhan membinasakan manusia dan menciptakan manusia baru. Tetapi karena Allah konsisten, dia tidak membuat seperti itu. Justru dia menyediakan solusi dari masalah manusia. Sekali lagi, Tuhan tidak menetapkan manusia untuk dibinasakan, ya, atau menciptakan manusia untuk dibinasakan. Tetapi kenapa ada orang yang binasa? Itu karena kehendak manusia itu sendiri, ya, kehendak manusia itu sendiri. Jadi di dalam ketetapan Allah itu manusia memiliki kehendak atau free will atau kehendak bebas. Jadi ketika manusia memilih untuk melakukan dosa, maka di situ manusia sudah dibinasakan. Tetapi untungnya
Tuhan tidak langsung membinasakan manusia, tapi menyediakan solusi, yaitu ada orang-orang yang dipilih untuk masuk di dalam keselamatan melalui karya Kristus di atas. Kira-kira itu. Oke, Pastor. Jadi yang saya tangkap dari jawaban yang kita sampaikan tadi bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan manusia jatuh ke dalam cat binasa, menetapkan dia itu dibinasakan, karena Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar bagi manusia, bahkan dia menyiapkan satu jalan bagi kita untuk kita bisa memperoleh keselamatan, yaitu Kristus Yesus. Kira-kira begitu ya, karena mohon diluruskan kalau misalnya saya lihat tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin Pastor bisa memberikan kepada kita satu kata-kata penutup, kalimat penutup. Apa sih yang membuat orang percaya ini semakin teguh bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Apa yang membuat kita percaya supaya kita semakin teguh bahwa kita orang Tuhan? Pertama, kita harus melihat dari diri kita. Kita melihat diri kita sebagai orang yang berdosa, yang tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan, yang tidak layak untuk menjadi anak Tuhan, tetapi dilayakkan diangkat menjadi anak Tuhan. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, bahwa setiap kita yang percaya itu diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita percaya pun, itu ada satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa kita adalah seorang yang ditebus, dilayakkan, maka melalui itu kita boleh mengucap syukur bahwa Tuhan telah menebus kita. Jadi kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa yang harusnya binasa, ya, tapi ditebus oleh Tuhan. Dan kedua, kita menyadari bahwa penebusan dari Tuhan itu bersifat tetap dalam hidup kita. Sekali lagi, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangan kita, dari tangannya ketika kita sudah menjadi percaya, dan itu menjadi kekuatan bagi kita sebenarnya untuk hidup kita selalu bersandar kepada Tuhan, selalu menyerahkan dalam tangan Tuhan. Jadi dua kekuatan ini sebenarnya. Justru kalau kita tidak menyadari bahwa kita berdosa, kita cenderung sombong. Ya, kita cenderung sombong. Kalau kita tidak menyadari bahwa semua kita pun dipilih hanya 100% daripada Tuhan karena anugerah Tuhan, ya, semuanya berasal dari Tuhan, kita cenderung itu memberontak, menonjolkan, oh ini aku, dan kita pasti tidak memiliki hidup yang berserah kepada Tuhan tentunya. Ya, jadi dua hal ini yang sangat penting menurut saya. Pertama, kita menyadari bahwa kita berdosa dan kita ditebus oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa penebusan kita itu sifatnya itu prerogatif Allah. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pastor materi yang disampaikan. Secara pribadi, teman-teman yang sedang berkati bahkan diteguhkan dalam Kristus Yesus, dan dari Top Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pastor Malawala STH yang sudah memberikan kepada kita materi yang sangat menarik yang dibutuhkan orang-orang percaya pada masa kini. Kami berdoa kiranya pelayanan apapun yang dikerjakan oleh Pastor Mingama diberkati selalu. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di live Talk Ministry berikutnya. Shalom. Terima kasih Pastor. Mohon maaf akan ketidaktepatan waktu dan juga beberapa hal kendala ya. Mohon memberkati Pastor. Terima kasih ya.